Halo Igus, balik lagi sama Mr. Arif. Pernah nggak sih kalian mendengar suara burung berkicau, bel berbunyi, atau gitar dipetik? Nah, itu semua adalah bunyi. Hari ini kita akan belajar bagaimana bunyi dihasilkan atau how sound is produced. Jadi kita akan coba telaah dan memahami gimana sih suara-suara itu bisa muncul dari berbagai macam benda. Tonton terus videonya sampai habis. Setiap suara yang kita dengar itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Contoh, misalnya gitar. Ketika kita memetik gitar, sebenarnya senar gitar itu bergetar dengan sangat cepat dan merambat melalui udara sehingga menghasilkan bunyi. Maka dari itu ketika kita main gitar, itu kita bisa mendengar suaranya karena getaran yang dihasilkan oleh gitar itu merambat melalui udara dan sampai di telinga kita sehingga kita bisa mendengar suara tersebut. Contoh kedua adalah bel sekolah. Bel sekolah ini terbuat dari logam. Dia diketuk dengan sangat cepat sehingga bergetar juga dengan sangat cepat. Akhirnya getarannya merambat melalui udara dan sampai di telinga para murid-murid sekolah. Yang terakhir yaitu drum. Sama, drum juga adalah alat musik yang menghasilkan suara. Gimana caranya? Drum ini kita pukul dengan stick drum. Ketika kita pukul, permukaan drum itu bergetar sehingga menghasilkan suara. Nah, itu adalah contoh sumber-sumber suara dan bagaimana suara dihasilkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa suara dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, sekarang kalian bisa coba untuk memproduksi suara menggunakan alat yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa pakai penggaris plastik. Kalau kalian ingin menggunakan penggaris besi, boleh, tapi harus dengan bimbingan orang tua atau diawasi dengan orang tua kalian. Nah, seperti video yang ada di samping, kita coba taruh penggaris besi atau penggaris plastik di ujung meja. Kita tekan, kemudian di sisi lainnya, kita tekan juga. Terus kita lepas. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menghasilkan suara. Penggaris besi atau penggaris plastik yang kamu gunakan, mereka akan bergetar. Semakin panjang sisi penggaris yang kamu tekan dan kamu lepas, itu akan menghasilkan nada rendah dan dia akan bergerak lebih lambat. Ketika gerakannya lebih lambat atau getarannya lebih lambat, itu menghasilkan nada yang rendah. Sementara ketika kamu memendekkan sisi penggaris yang kamu tekan dan kamu lepas, itu akan menghasilkan nada yang tinggi. Kenapa bisa menghasilkan nada yang tinggi? Karena bagian penggaris tersebut bergetar dengan sangat cepat sehingga menghasilkan nada tinggi atau high pitch. Nah, sama halnya ketika kalian menggunakan dua alat musik, gitar bass, dan juga gitar biasa. Gitar bass menghasilkan suara dengan nada rendah. Mengapa? Karena senarnya lebih tebal, sehingga getarannya itu lebih lambat daripada gitar normal atau gitar biasa yang senarnya lebih tipis. Lalu bagaimana suara bisa sampai di telinga kita? Jadi setiap benda yang bergetar, itu dia akan menggerakkan udara di sekitarnya. Nah, udara yang bergetar tadi itu akan bergerak menuju telinga kita, sehingga telinga kita bisa menangkap suara yang sudah diproduksi atau dibuat. Suara itu bisa merambat melalui udara, air, ataupun benda padat. Kalau kalian tahu, di luar angkasa, astronot itu tidak bisa mendengar suara. Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa mendengar suara di luar angkasa? Karena luar angkasa itu hampa udara. Jadi tidak ada tempat untuk merambat bagi suara atau gelombang suara untuk bergerak karena tidak ada udaranya. Seperti itu. Kalau kalian mau contoh lebih mudah, kalian bisa melempar batu di atas air. Di situ ada gelombang. Nah, sama. Gelombang suara bentuknya kayak gitu. Dia akan merambat terus ke sekitarnya. Maka dari itu, suara yang kita produksi itu dihasilkan dari pita suara kita yang bergetar. Sehingga orang-orang sekitar kita itu bisa mendengar karena suaranya atau gelombang suaranya merambat melalui udara, kemudian masuk ke telinga kita, dan diterjemahkan oleh otak kita sebagai bentuk suara. Oke, heroes. Jadi, sekarang kalian udah tahu, bunyi itu dihasilkan atau diproduksi oleh benda yang bergetar. Kemudian, mereka juga butuh partikel untuk merambat. Salah satunya udara. Itu yang terbaik untuk suara bisa merambat. Suara ini, dia dalam bentuk gelombang. Sehingga suara itu bisa masuk dalam telinga kita. Jadi kalau udah belajar, suara dihasilkan oleh benda yang bergetar, suara juga butuh medium seperti udara, benda padat, atau zat cair untuk merambat dan diterima oleh telinga kita
dan diproses oleh otak kita dan mengenalinya sebagai bentuk suara. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go out with Hero Academy. Bye-bye.